pembuatan PCB. Bahan material yang digunakan untuk pembuatan PCB adalah CCL atau copper clad laminate. Ukuran material ada dua, yaitu ukuran king 1220 kali 1020 dan ukuran reguler 1020 kali 1020. Kemudian mesin cutting yang digunakan ada dua jenis, yaitu mesin manual atau soda, kemudian mesin automatik atau Kikukawa. Jenis material yang digunakan diantaranya ada SEM3, SEM1, dan FR4. Lalu thickness atau ketebalan material yang digunakan ada 4 jenis, yaitu 1,6 mm, 1,2, 1,0, dan 0,8 mm. Thickness atau ketebalan copper yang digunakan ada dua, yaitu 35 mikron dan 70 mikron. Kemudian jenis PCB ada 3 jenis, single layer, double layer, dan multi layer. Kemudian proses pembuatannya, pertama ada cutting, yaitu proses pemotongan CCL atau material dari material yang besar ke material yang kecil sesuai ukuran yang diminta dalam bentuk panel atau PCB. Lalu ada printing, diantaranya ada pattern. Pattern merupakan jalur atau sirkuit yang terdapat pada PCB. Lalu ada resist adalah tinta hijau yang melapisi beberapa bagian atas pattern pada PCB. Lalu ada marking A adalah simbol huruf, angka, atau kode lain yang terdapat pada bagian atas PCB sebagai simbol dari komponen yang digunakan. Marking B adalah simbol huruf, angka, atau kode lain yang terdapat pada bagian bawah PCB yang digunakan sebagai simbol dari komponen yang digunakan. Kemudian ada proses drilling. Drilling adalah pelubangan 2 hole pada PCB yang dijadikan patokan untuk proses selanjutnya, yaitu punching. Punching adalah proses pelubangan semua hole pada PCB. Lalu ada proses tambahan, yaitu V-cut. V-cut adalah proses pemotongan dengan menggunakan mesin V-cut. Lalu ada proses washing, yaitu proses pencucian PCB untuk dibersihkan dari debu dan kotoran dari proses sebelumnya. Lalu ada proses ET atau electrical test, yaitu proses pengecekan short dan open pada jalur PCB dengan menggunakan mesin ET. Kemudian ada proses flux. Proses flux itu adalah proses pelapisan PCB agar tidak berkarat atau oksidasi. Ada dua jenis pelapisan, yang pertama flux, yang kedua OSP. Lalu setelah itu dilakukan pengecekan hole counter. Hole counter adalah proses penghitungan semua lubang yang terdapat pada PCB dengan menggunakan mesin hole counter. Jika hole kurang disebut missing hole, jika hole lebih disebut extra hole. Selanjutnya ada proses FI atau final inspection. Final inspection ini adalah proses pengecekan menggunakan secara visual atau mata dengan metode keseluruhan atau 100%. Lalu ada proses AQL, Accepted Quality Level, di mana di proses ini dilakukan pengecekan menggunakan visual pula, tapi dengan metode acak atau random. Lalu setelah itu ada packing dan delivery, di mana barang yang telah selesai di-pack lalu dikirim ke customer. Kebijakan mutu. Kami PT Kiosia Indonesia sebagai produsen single PCB telah menetapkan quality objective target serta berkomitmen untuk kepuasan pelanggan serta perbaikan yang berkelanjutan. Kebijakan lingkungan. 1. Pelaksanaan sistem yang bisa mengendalikan dan menjelaskan semua aktivitas lingkungan serta mengawasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi. 2. Mengembangkan rencana perusahaan dalam perbaikan berkelanjutan dengan selalu menjaga keseimbangan
pengelola lingkungan. 3. Ketaatan untuk semua undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan lingkungan. 4. Bersungguh-sungguh dalam mencegah pencemaran lingkungan secara berkesinambungan. 5. Mengembangkan rencana manajemen lingkungan, mengembangkan pengertian manajemen lingkungan ke semua karyawan dan subkontraktor. Hal ini menunjukkan perhatian untuk manusia dan lingkungannya. Kemudian yang keenam, penggunaan material yang murni atau di bawah batasan terendah dari standar aturan manajemen kandungan kimia dalam material. ROHS. Pengertian ROHS adalah Restriction of Hazardous Substances, yaitu aturan yang membatasi kandungan kimia berbahaya di dalam produk. Kemudian apakah jenis ROHS tersebut? Jenis bahan kimia dari ROHS itu ada CD, PB, Ag, Ca+6, PBB, PBDE, DBP, BBP, DIBP. Lalu apakah kebijakan ROHS di PT Kios Indonesia adalah untuk melaksanakan aturan yang berlaku untuk mengendalikan kandungan kimia berbahaya dalam produk. Lalu apakah sasaran pelaksanaan ROHS di PT Kios Indonesia adalah setiap karyawan dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan ROHS yang berlaku di lingkungan PT Kios Indonesia. Oke, terima kasih. Sempurna.